Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak. Berarti kalau Bapak yang masuk ke kelas ini, berarti pelajaran hari ini adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Bagaimana untuk semuanya sudah siap melaksanakan pelajaran hari ini? Mas Rifai sudah siap? Mas Akrom sudah siap? Sudah ya. Habis istirahat kok. Sudah kenyang? Siap mulai pelajaran. Sebelum kita melangsungkan pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Seperti biasanya, berdoa dulu untuk pelajaran PAI. Kita berdoa dulu, walaupun tadi pagi sudah berdoa. Hari ini kalau masuk pelajaran PAI harus berdoa lagi, supaya ilmu yang kita terima, yang Bapak jelaskan nanti, kalian bisa paham semuanya. Amin. Ayo dipimpin Mas Rizal, Kepala Kelas. Dipimpin Mas. Doa mulai. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setelah berdoa, semoga dengan doa yang kita lantunkan tadi, kita dapat memulai pelajaran dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ini semuanya masuk? Enggak? Bapak absen dulu. Mudah-mudahan masuk semua. Saya lihat kursinya penuh semua. Semoga masuk semua. Saya absen satu persatu ya. Mas Rizal, Mas Akrom, Abdurrahman Rauf, Atik Masruro, Enik Nur Fariza. Hadir semua ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya hadir, enggak ada yang enggak masuk. Berarti yang berada di kelas ini semuanya sehat, alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung saja ke materi. Oh belum, enggak usah, jangan terburu-buru dulu ya. Bapak tanya dulu pelajaran materi yang kemarin tentang berpikir kritis, meneladani Quran Surat Ali Imran, berpikir kritis. Mas Fuad, gimana pelajaran yang kemarin, pertemuan kemarin, masih ingat? Ya, ketika menghadapi masalah kita harus berpikir dengan tenang, tidak boleh emosi. Ya itu termasuk, berarti ada sedikit-sedikit masih ingat ya. Kalau begitu kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini pertemuan ke-12, berarti bab ke-5. Ayo, yang kemarin yang tadi malam sudah belajar dibuka bab 5. Ya, bab 5. Apa Mbak Mega bab 5? Masa tadi malam nggak baca? Baca atau pastinya? Cerahkan nurani dengan saling menasehati. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang nasihat menasehati, mencerahkan hati nurani. Ini kita menerangkan tentang saling menasehati, mencerahkan hati nurani dengan saling menasehati. Kita telah lebih dalam. Jadi dibuka, bukunya dibuka baru tadi sudah buka semua loh. Sudah buka semua, berarti apa di dalamnya ada apa? Membahas tentang Quran surat Luqman. Ya, materi kita hari ini condong ke surat Luqman karena di situ ada pesan-pesan tentang nasihat-nasihat Luqman, seorang Luqman yang menasihati anaknya tentang birrul walidain, tentang iman dan sebagainya. Nanti kita pelajari lebih dalam ke materinya nanti. Untuk pertama-tama untuk memulai topik kita masuk ke topik kita membaca Quran surat Luqman dulu ayat 13 dan 14. Ayo kita baca. Ya kan sudah Bapak suruh bawa Al-Quran tadi, tapi di buku ada kok. Di buku ada, dibuka saja. Bapak kan ambil Quran dibaca sendiri-sendiri apa sama-sama dulu aja ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Semuanya mengikuti satu kelas, jangan ada yang diam. Nanti saya periksa tajwidnya satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Sekarang kita baca artinya untuk Quran surah Al-Luqman yang ayat 13 dulu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya persekutuan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat 14 artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, di sini Allah ya, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Aku di sini Allah. Jadi itu tadi surat Luqman ayat 13 dan 14-nya. Sekarang baca sendiri-sendiri, coba saya lihat bacaannya. Enggak semuanya. Kalau semuanya nanti sampai jam terakhir ditunjuk aja 1 atau 2 orang. Ya, siapa? Mas Rifai. Ayo Mas Rifai, ayo dibaca. Ya sudah baik Mas Rifai, tajwidnya sudah baik. Sekarang yang cewek. Rini, ayo Rini dibaca Rini. Ya sudah baik, Rini sudah baik. Alhamdulillah. Di sini walaupun SMP, tapi alhamdulillah bacaannya baik-baik semua. Semuanya ngaji ya. Alhamdulillah ngaji semua. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke makna yang terkandung di dalamnya. Jadi kan tadi babnya mencerahkan hati nurani dengan saling menasihati. Jadi di sini kan kita kan mempelajari tentang nasihat menasihati. Di situ tadi kan sudah dijelaskan di artinya Quran surat Luqman tadi yang sudah dijelaskan tentang Luqman menasihati anaknya untuk tidak bersekutu kepada Allah, untuk tetap beriman kepada Allah. Wa idza qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah di situ. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka zulmun azim. Sungguhnya musyrik itu perbuatan zalim. Tidak, sudah zalim kepada Allah, juga zalim kepada agamanya, zalim kepada orang tua, zalim kepada dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau orang tua menasihati, jadi Luqman ini sampai diangkat menjadi nama surat.
dibuat nama surat oleh Allah ini itu karena Luqman itu sebenarnya bukan nabi, tapi dalam satu riwayat Luqman itu adalah hamba yang soleh. Itu sudah terbuktinya di surat-suratnya tadi. Surat Luqman itu Allah menyebutkan beberapa kali di situ. Luqman dan Luqman. Itu betapa mulianya Luqman. Sebagai contoh dapat kita ambil contohnya sampai hari ini tentang Luqman itu kalau menasihati anaknya itu tentang iman. Ini tentang iman, anaknya jangan nakal, jangan sampai musyrik kepada Allah, jangan berbuat zalim dan sebagainya. Jadi seperti itu. Luqman itu menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, menjadi aulia Allah, seperti itu. Jadi saya minta bapak ini untuk kalian di kelas ini itu Luqman yang notabene itu orang yang jauh sebelum Islam. Itu pada masa Nabi Daud, dalam satu riwayat itu pada masa Nabi Daud Luqman itu hidup jauh sebelum Islam. Itu Luqman sudah memiliki hati nurani yang cerah, mencerahkan. Hati nurani seperti judul kita hari ini, sudah memiliki hati nurani yang cerah sehingga Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Jadi betapa mulianya nasihat itu, betapa manfaatnya suatu nasihat yang baik itu, betapa manfaatnya itu sangat bermanfaat sekali bagi orang yang kita nasihati. Jadi bapak minta kalian ini dalam satu kelas ini, kalau ada temannya yang salah, ada temannya yang tidak masuk, ada temannya yang kurang baik dalam belajar, itu jangan dimarahi, dinasihati dengan baik, dinasihati dengan lemah lembut. Jangan malah dibiarkan dia ben-benan, kayak kancaku ben gak belajar gak apa-apa, goblok-goblok dhek dhewe, pinter-pinter dhek dhewe. Tapi jangan seperti itu. Itu kalau seperti itu bukan cerminan umat Islam, itu cerminan orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada temannya yang kesulitan belajar, itu dinasihati. Nasihatnya juga jangan marah-marah nasihatnya. Itu bukan nasihat tapi marah. Kalau marah itu ya, Mas Rizky, tadi saya dengar kelahi sama Mas Rifai. Kenapa? Wong yo cuma menjatuhkan pulpen aja kok marah-marah. Itu kan bukan mencerminkan sifat Islam, tidak mencerminkan agama Islam. Itu dari Luqman itu kita harus saling menasihati. Jadi nasihat itu fungsinya tidak cuma sebuah kata, tapi bisa mendorong motivasi seseorang. Jadi jangan remehkan nasihat. Nasihat itu sangat bermanfaat sekali. Seperti ada seorang ilmuwan itu melakukan eksperimen kepada dua tumbuhan. Yang satu taruh di pot sebelah sini, yang satu taruh pot sebelah sini. 2 pot jadinya, 2 pot kanan kiri. Itu satu pot yang A, ya misalnya kita A sama B. Pot yang A itu dikasih suara musik bernada keras, metal, rock, musik seperti itu. Yang satu dikasih dengan musik lantunan terapi, lantunan musik santai seperti itu. Jadi pada akhirnya, pada beberapa minggu, beberapa bulan itu, ketika dua tumbuhan yang di pot A sama B ini tadi tumbuhnya berbeda. Yang di pot yang diberi lagu-lagu metal itu tadi tumbuhnya itu kering, daunnya jarang. Yang satu tumbuhnya segar, daunnya lebat. Itu kan membedakan bahwa kata itu tidak
tidak hanya sekedar kata, apalagi kalau dirangkai menjadi sebuah nasihat itu bisa mendorong seseorang. Seperti firman Allah tadi, seperti Quran surat Luqman tadi, beliau menasihati anak-anaknya agar tidak musyrik kepada Allah, seperti itu. Kalau kalian sebagai pelajar menasihati temannya supaya tidak malas-malas dalam belajar, seperti itu. Kalau orang tua menasihati anaknya, kalau sama teman menasihati temannya, kalau orang kaya menasihati orang yang kurang mampu, itu juga boleh. Itu bukti sebagai apa ya? Ya termasuk sodakoh. Kalian itu sodakoh yang ringan, hanya berupa nasihat. Hanya berupa nasihat kan mudah. Sudah ya, itu materinya, yang lainnya sudah langsung dibaca untuk diskusi hari ini. Yang ke bawah buat diskusi hari ini ya, jenis-jenis nasihat itu kalian baca, kalian diskusikan. Nanti setelah diskusi per kelompok, kita buat kelompok menjadi 5 kelompok. Ada kan ini muridnya ada 30 berarti berapa? 6 kelompok, 5. Oh iya, 6 kelompok. Berarti 6 kelompok bagi 5. Hitung aja 1 sampai 5. Nanti yang angka 1 kumpul ke angka 1, yang angka 2 kumpul ke angka 2, yang angka 3 kumpul ke angka 3. Begitu seterusnya. Setelah nanti kalian sudah mendapatkan kelompok, nanti per kelompok harus mempresentasikan apa yang ia pelajari, apa yang ia pahami. Boleh menggunakan atau buku-buku yang terkait dengan nasihat, atau pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kalian jawab dipertanyakan ke teman-teman kelompok lain, nggak apa-apa. Nanti Bapak arahkan sebagai Bapak moderatornya sendiri ya. Sudah, bagi kelompok itu 5, mulai dari Mas Roni. Sudah ya, alhamdulillah. Tadi diskusinya juga baik, pertanyaan-pertanyaannya juga baik. Itu menandakan bahwa kalian sangat berpartisipasi, sangat antusias dalam mempelajari surat Luqman atau tentang nasihat. Jadi kalian ini semuanya ingin menjadi umat-umat Islam yang hati nuraninya itu cerah. Alhamdulillah, amin. Amin. Jadi dengan berakhirnya diskusi kalian, kita berakhir juga materi hari ini. Kita ketemu di minggu yang akan datang. Tapi sebelum saya tutup materi hari ini, Bapak akan jelaskan sedikit tentang poin-poin inti tentang poin-poin inti pelajaran kita hari ini. Jadi intinya, setiap individu, setiap manusia itu harus saling menasihati kepada sesamanya. Jangan egois, jangan apatis, jangan kalau melihat orang yang merasa jatuh, merasa minder, itu dinasihati, jangan apatis, jangan dibiarkan. Ya, saya bapak minta di kelas ini tidak ada yang apatis. Sama teman itu harus saling akrab, nasihat dan menasihati. Itu nanti bisa membuktikan kalian kalau sudah paham tentang Quran surat Luqman. Seberapa pahamnya kalian itu berdasarkan dengan tindakan kalian sehari-hari. Sudah ya. Itu materi kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup pelajaran hari ini dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.